Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Pada sesi perkuliahan kali ini, kita akan membahas bab pertama atau chapter pertama dari textbook yang kita gunakan. Topiknya adalah Introduction to Algorithms. Kita mulai ya sesi perkuliahannya. Chapter Overview. This chapter covers foundation for the rest of the book, write your first algorithms, which is binary search, learn about the running time of an algorithm, which is big O notation. Ini merupakan overview dari apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Di sini disebutkan bahwa dalam bab pertama ini akan menjadi fondasi untuk mempelajari topik-topik berikutnya dalam textbook ini. Lalu poin yang kedua, kita akan diajak untuk menulis algoritma pertama kita, yaitu binary search. Lalu pada poin yang ketiga, kita akan belajar running time dari suatu algoritma, atau biasa dikenal dengan istilah Big O notation. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Introduction. An algorithm is a set of instructions for accomplishing a task. Di sini algoritma bisa didefinisikan sebagai sekumpulan instruksi untuk menyelesaikan suatu task atau suatu tugas tertentu. Algorithms chosen in this book for inclusion because they are fast or they solve interesting problems or both. Buku ini akan membahas sejumlah algoritma yang sengaja dipilih karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena algoritma tersebut cepat, lalu karena algoritma tersebut juga menyelesaikan problem-problem yang cukup menarik, atau kombinasi dari keduanya. Lalu pada poin ketiga, the good news is, an implementation of every algorithm in this book is probably available in your favorite language, so you don't have to write each algorithm yourself. Nah, kabar baiknya adalah, karena algoritma yang disertakan dalam textbook ini bisa dibilang sebagai algoritma yang cukup populer, maka hampir bisa dipastikan implementasi dari algoritma tersebut juga sudah tersedia dalam bahasa pemrograman yang menjadi favorit teman-teman semuanya. Textbook ini sendiri akan lebih menekankan implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Tetapi kalian akan bisa dengan mudah untuk menemukan implementasinya dalam beberapa bahasa pemrograman yang lain, seperti Java, C, Pascal, atau bahasa pemrograman lainnya. But those implementations are useless if you don't understand the trade-off. In this book, you will learn to compare trade-off between different algorithms. Nah, di sini implementasi dari suatu algoritma itu bisa terbilang useless ya, atau tidak berguna, kalau kita tidak memahami trade-off-nya. Atau kalau kita tidak bisa membandingkan plus minus ataupun kelebihan dan kekurangan antar algoritma. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Binary search. Suppose you are searching for a word in a dictionary and it starts with K. You could start at the beginning and keep flipping pages until you get to the case. But you are more likely to start at a page in the middle, because you know that case are going to be near the middle of the dictionary. Di sini kita dihadapkan pada suatu studi kasus untuk mencari suatu kata dalam suatu dictionary atau suatu kamus. Nah, kata tersebut diawali dengan huruf K. Langkah yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa saja memulai pencarian dari halaman pertama dari kamus tersebut, di mana kita akan terus membalik setiap halamannya satu persatu, mulai dari halaman paling awal sampai kita menemukan kata yang kita cari. Tetapi untuk kasus kita di sini, kita memahami bahwa yang namanya kamus itu kan akan menyimpan sekumpulan kata secara terurut dalam urutan alfabet. Dan kita tahu ya, huruf K itu atau kata yang diawali dengan huruf K tersebut tidak mungkin berada pada bagian awal dari kamus. Jadi most likely atau kemungkinan besar, kita akan memulai pencarian di bagian tengah kamus.
Karena kita tahu bahwa huruf K itu berada di bagian tengah dari rangkaian huruf alfabet. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. This is a search problem. Binary search is an algorithm. Its input is a sorted list of elements. If an element you are looking for is in that list, binary search returns the position where it's located. Otherwise, binary search returns null. Nah, kasus pencarian kata dalam suatu kamus yang sedang kita hadapi ini bisa dikenal sebagai search problem, atau searching problem atau masalah pencarian. Lalu berikutnya, salah satu solusi yang bisa kita gunakan di sini adalah dengan menggunakan binary search. Nah, binary search ini sendiri merupakan suatu algoritma atau algorithms, di mana inputan dari algoritma ini adalah suatu list yang terdiri dari sejumlah elemen yang terurut. Nah, untuk kasus kita kali ini, elemen terurutnya berupa kata-kata yang terurut secara alfabetik. Lalu berikutnya, ketika elemen yang mau kita cari berada dalam list yang terurut tadi, maka binary search akan mengembalikan posisi dari kata tadi. Tetapi kalau kata yang dicari tidak ditemukan, maka binary search akan mengembalikan nilai null atau nilai kosong. Nah, lebih kurang ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini kita mau mencari kata Kramerica Industry pada kamus. Dan bila mana kata Kramerica Industry ini ditemukan, maka algoritma akan mengembalikan posisi dari kata Kramerica Industry tersebut. Lalu untuk kasus berikutnya, kata kedua yang mau dicari adalah Vandelay Industries. Dan semisal saja kata Vandelay Industry ini tidak terdapat dalam list of element kita, maka algoritma akan mengembalikan nilai null semacam ini. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya, mengenai gambaran globalnya dulu. Kita akan melangkah lebih lanjut. A simpler search problem example. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada kasus pencarian yang lebih sederhana. I'm thinking of a number between 1 and 100. Nah, semisal saja di sini saya sedang memikirkan suatu angka antara 1 sampai dengan 100. You have to try to guess my number in the fewest tries possible. Dan kalian mencoba untuk menebak angka yang ada dalam pikiran saya dengan jumlah tebakan sesedikit mungkin. With every guess, I'll tell you if your guess is too low, too high, or correct. Untuk setiap tebakan yang kalian berikan, saya akan beritahu apakah tebakan tadi terlalu kecil, terlalu tinggi, atau tepat. Nah, bagaimana guys terkait problemnya dulu? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Kita akan mulai dari cara yang paling sederhana. Simple search way. Suppose you start guessing like this, ya. Semisal saja, kalian akan menebaknya semacam ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Here's how it would go. Nah, semisal saja kalian mulai menjawab 1. Lalu, di sini karena angkanya terlalu rendah, saya akan jawab too low. Berarti nilai satunya dieliminir. Dan di sini kita masih memiliki 99 kemungkinan angka yang lain. Lalu kalian akan jawab dengan 2. Dan di sini saya akan kembali jawab too low. Nah, berarti di sini kita sudah mengeliminir 2 kemungkinan angka dan masih tersisa 98 kemungkinan angka. Kita scroll down ya di sini. Dan proses ini akan terus berlangsung secara sekuensial, mulai dari angka yang paling kecil hingga angka yang dicari itu memang ditemukan. This is simple search. Maybe stupid search will be a better term. Nah, algoritma pencarian semacam ini dikenal dengan istilah simple search. Dan penulis buku ini malah menyebutnya sebagai stupid search ya, karena proses pencariannya sangat trivial sekali atau sangat bodoh sekali. Ini disebut sebagai stupid search karena with each case, you are eliminating only one number. Di sini disebutkan untuk setiap tebakan, kalian hanya mengeliminir satu angka saja. If my number was 99, it could take you 99 guesses to get there. Nah, semisal kalau angka yang ada dalam pikiran saya adalah 99, maka kalian membutuhkan 99 kali tebakan bila menggunakan simple search ini. Nah, bagaimana guys terkait simple search? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. A better way to search, binary search. Nah, di sini kita akan melihat cara yang lebih baik
untuk memecahkan permasalahan yang sama, yaitu dengan menggunakan binary search. Here's a better technique. Start with 50. Nah, di sini kita mulai dari angka 50, ya, di mana angka 50 ini merupakan nilai tengahnya. Karena kan total jangkauannya mulai dari 1 sampai dengan 100. Kita pilih yang tengahnya, yaitu 50. Nah, ketika kita menebak 50 dan tebakannya dibilang sebagai too low, maka kita sudah mengeliminir sejumlah 50 angka. Mulai bisa dipahami ya, bagaimana algoritma ini jauh lebih efisien. Bahkan pada tebakan pertama, walaupun tebakannya salah, kita sudah berhasil mengeliminir setidaknya setengah dari search space-nya. Di sini disebutkan, too low, but you just eliminated half the numbers. Now you know that 1 to 50 are too low. Next case, 75. Nah, di sini setengahnya sudah tereliminir ya. Berikutnya untuk tebakan kedua, kita akan pilih nilai tengah dari luas yang sebelah kanan ini. Di mana tebakan berikutnya adalah 75. Kita scroll down ya di sini. Lalu berikutnya, kita jawab 75, dan responnya adalah too high atau terlalu tinggi. Kembali ya, di sini tebakan kita juga dinyatakan salah. Too high, but again, you cut down half the remaining numbers. Walaupun tebakan kedua kita pun masih salah, tetapi kita sudah berhasil mengeliminir setengah dari remaining numbers-nya, atau setengah dari sisa angkanya. With binary search, you guess the middle number and eliminate half the remaining numbers every time. Nah, ini yang menarik nih. Dengan menggunakan binary search, kita selalu menebak angka di posisi tengah. Dan kita akan selalu mengeliminir setengah dari jumlah angka yang tersisa setiap kali kita melakukan tebakan. Angka berikutnya adalah 63, karena 63 ini merupakan nilai tengah antara 50 dan 75. Ya, 63 too high, lalu terus sampai kita menebak angka 57, dan akhirnya ketemu. Dan ternyata di sini angka yang ada dalam pikiran saya adalah 57. Nah, bagaimana guys terkait binary search? Harapannya dapat gambaran ya. Kita coba melangkah ke slide berikutnya. Di sini kita akan coba cermati lebih lanjut mengenai performa dari binary search. Binary search performance explained. This is binary search. You just learn your first algorithm. Apa yang baru saja kita pelajari sebelumnya adalah binary search. Kita baru saja mempelajari algoritma pertama kita. Here's how many numbers you can eliminate every time. Dan ini merupakan detail dari berapa banyak sih angka yang bisa kita eliminir setiap kali kita melakukan tebakan. Nah, karena jumlah total angkanya ada 100, maka pada tebakan pertama kita sudah mengeliminir sejumlah 50 angka. Pada tebakan kedua kita mengeliminir sejumlah 25 angka. Tebakan berikutnya kita mengeliminir 13 angka. Tebakan selanjutnya lagi kita mengeliminir 7 angka. Tebakan berikutnya kita mengeliminir 4 angka. Tebakan berikutnya lagi kita mengeliminir 2 angka. Hingga pada tebakan terakhir, kita pasti akan menemukan hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini ya, kalau jumlah itemnya total ada 100, maka jumlah tebakan maksimum atau jumlah tebakan terburuk yang bisa kita lakukan adalah 7 tebakan atau 7 tahapan. Eliminate half the numbers every time with binary search. Whatever numbers I'm thinking of, you can guess in a maximum of 7 guesses, because you are eliminate so many numbers with every guess. Nah, di sini juga disebutkan ya bahwa jumlah tebakan maksimum yang bisa kita lakukan adalah 7 tebakan. Dari total jumlah angka yang tersedia adalah 100 angka. Karena di tiap tebakan, kita selalu mengeliminir setengah dari total jumlah angka yang tersisa. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Suppose you are looking for a word in a dictionary. The dictionary has 240,000 words. In the worst case, how many steps do you think each search will take? Nah, di sini ya kita dihadapkan pada suatu kasus untuk mencari suatu kata dalam suatu dictionary atau suatu kamus. Dan di dalam kamus tersebut terdapat 240.000 kata. Pertanyaannya di sini adalah, untuk kondisi terburuk, berapa banyak tahapan atau berapa banyak langkah yang perlu dilakukan ketika kita menggunakan simple search
dan ketika kita menggunakan binary search. Kita coba cermati ya pada slide berikutnya. Simple search could take 240,000 steps if the word you are looking for is the very last one in the book. Kalau kita menggunakan simple search, maka jumlah tahapan terbanyak yang mungkin kita lakukan adalah 240.000 tahapan. Ini dengan kasus ketika kata yang mau kita cari itu berada di bagian paling akhir dari kamusnya. With each step of binary search, you cut the number of words in half until you are left with only one word. Nah, kalau kita membandingkan dengan binary search, maka perbandingannya lebih kurang seperti ini. Total jumlah katanya kan ada 240.000 kata. Pada tebakan pertama, kita sudah mengeliminir sejumlah 120.000 kata. Tebakan berikutnya, 60.000 kata. Tebakan berikutnya lagi adalah 30.000 kata, dan seterusnya. Nah, untuk kondisi terburuk sekalipun, binary search akan membutuhkan total jumlah steps-nya sejumlah 18 step saja. Karena di setiap kali tebakan atau di setiap kali langkah, binary search sudah mengeliminir sejumlah setengah dari total jumlah koleksi kata yang tersedia dalam dictionary-nya. So, binary search will take 18 steps, a big difference. Nah, di sini juga dibilang ya, bahwa kalau kita pakai binary search, total jumlah langkah terburuknya adalah 18 langkah. Dan tentunya ini sangat berbeda jauh ya, bila dibandingkan dengan total 240.000 langkah ketika menggunakan simple search. In general, for any list of n, binary search will take log 2n steps to run the worst case, whereas simple search will take n steps. Nah, di sini disebutkan bahwa secara umum, untuk elemen sejumlah n, kalau kita menggunakan binary search, maka akan membutuhkan log 2n tahapan, dan ini merupakan kondisi terburuknya. Sedangkan kalau kita menggunakan simple search, itu akan membutuhkan n tahapan untuk kondisi terburuknya. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan coba memahami kembali apa yang dimaksud dengan logaritma atau logarithms. Logs are the flip of exponential. Atau dengan kata lain, logaritma itu merupakan kebalikan dari pemangkatan atau eksponensial. Sebagai contoh di sini ya, 10 dipangkatkan 2 itu kan nilainya 100. Nah, ekspresi lainnya kita juga bisa sebutkan bahwa log basis 10 dari 100 adalah 2. Lalu berikutnya, 10 dipangkatkan 3 itu kan sama dengan 1000. Atau dengan kata lain, kita bisa sebutkan bahwa log basis 10 dari 1000 adalah 3. Nah, bagaimana guys? Mulai bisa melihat polanya ya. Tetapi ini untuk log basis 10. Berikutnya kita akan coba lihat untuk log basis 2. 2 pangkat 3 adalah 8. Di sini kita bisa juga sebutkan log 2 dari 8 adalah 3. Lalu 2 pangkat 4 adalah 16. Oleh karenanya kita juga bisa sebutkan bahwa log basis 2 dari 16 adalah 4. Lalu selanjutnya 2 pangkat 5 adalah 32. Oleh karenanya kita juga bisa bilang bahwa log basis 2 dari 32 adalah 5. In this book, when I talk about running time in big O notation, explain a little later, log always means log 2. Nah, dalam buku ini ketika membahas seputar big O notation dan ditemui adanya ekspresi log, maka ekspresi lognya ini selalu mengacu pada log basis 2. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. When you search for an element using simple search, in the worst case, you might have to look at every single element. So, for a list of 8 numbers, you would have to check 8 numbers at most. Ketika kita melakukan pencarian elemen dengan simple search, maka pada kondisi terburuk, kita harus melakukan pengecekan pada setiap elemen. Dengan kata lain, kalau kita memiliki 8 buah elemen, maka kita harus melakukan pengecekan sejumlah 8 kali untuk kondisi terburuknya. For binary search, you have to check log n elements in the worst case. Sedangkan kalau kita menggunakan binary search, pada kondisi terburuk, kita hanya cukup melakukan pencarian sebanyak log n kali. Sebagai contoh di sini ya, kalau kita memiliki elemen sebanyak 8 elemen, dan kalau kita ingin melakukan pencarian dengan binary search, maka jumlah pencarian terburuknya adalah
log basis 2 dari 8, yaitu 3. Nah, kenapa kita bisa peroleh nilai 3? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Oleh karenanya, log 8 adalah 3. So, for a list of 8 numbers, you would have to check 3 numbers at most. Dengan kata lain, di sini untuk jumlah elemen sejumlah 8 elemen, kita hanya perlu melakukan pengecekan sebanyak 3 kali untuk kondisi terburuknya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat ya, ketika jumlah elemennya membesar. For a list of 1024 element, log 1024 equal to 10. Because 2 powered by 10 is 1024. So, for a list of 1024 numbers, you will have to check 10 numbers at most. Nah, di sini kalau kita memiliki jumlah elemen sebanyak 1024, maka kalau kita kenakan pencarian dengan menggunakan binary search, maka total jumlah pengecekan yang perlu kita lakukan itu hanya 10 kali. Karena log dari 1024 adalah 10. Sedangkan kalau kita menggunakan simple search, maka total jumlah pengecekannya adalah 1024 kali. Tentunya sangat berbeda jauh ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. I will talk about log time a lot in this book, so you should understand the concept of logarithms. If you don't, Khan Academy has a nice video that makes it clear. Nah, di sini si penulis menjelaskan bahwa dalam buku ini akan banyak sekali membahas seputar logaritma. Oleh karenanya, kalau kalian mengalami kesulitan untuk memahami konsep logaritma, penulis buku ini menyarankan agar kalian mempelajarinya dari khanacademy.org. Lalu pada poin yang kedua, binary search only works when your list is in sorted order. For example, the name in a phone book are sorted in alphabetical order. So you can use binary search to look for a name. Nah, ini merupakan catatan yang sangat penting, di mana binary search itu hanya bisa digunakan ketika list yang kita miliki sudah terurut. Sebagai contoh di sini ya, daftar nama pada phone book atau buku telepon, ataupun daftar kata pada dictionary atau kamus. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Binary search in Python. Nah, di sini kita akan mulai melihat bagaimana implementasi binary search dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Let's see how to write binary search in Python. The code sample here uses arrays. You can store a sequence of elements in a row of consecutive buckets called an array. Nah, di sini kita akan coba implementasikan binary search dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana kita akan menampung sekumpulan nilai di dalam suatu array. Nah, sebenarnya konsep array dalam textbook ini nggak terlalu pas ya, karena yang digunakan bukanlah array, tetapi list. Bagi kalian yang masih bingung dengan konsep list pada pemrograman Python, kalian juga bisa mempelajari playlist terkait struktur data Python yang sudah tersedia di channel Indonesia Belajar ini. Kita coba scroll down ya di sini. The buckets are numbers starting with 0. The first bucket is at position 0, the second is 1, the third is 2, and so on. Nah, di sini sebenarnya menjelaskan terkait konsep indexing, di mana posisi pertama itu memiliki indeks 0, posisi kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. The binary search function takes a sorted array and an item. If the item is in the array, the function returns its position. Di sini akan terdapat suatu function atau suatu fungsi dengan nama binary search. Nah, fungsi ini akan menerima dua parameter. Parameter pertama ini akan berupa sorted array, atau lebih tepatnya sorted list, atau list yang sudah terurut. Lalu parameter kedua ini akan berisi item yang akan dicari. Dan bila mana item yang terdapat dalam list tadi, maka function ini akan mengembalikan posisi dari item tersebut di dalam listnya. You will keep track of what part of the array you have to search through. At the beginning, this is the entire array. Nah, di sini untuk setiap tahapan pencarian, kita akan memantau posisi dari array-nya. Kita coba scroll down dulu ya. Nah, di sini digambarkan bahwa ini merupakan list atau array-nya. Lalu indeks yang paling depan, ini kita set sebagai low index, dan indeks yang paling belakang, ini kita set sebagai high index. Nah, low index-nya pasti 0 ya, untuk posisi pertama kali. Lalu untuk high index-nya berarti
len dari list lalu diselisihkan dengan 1. Nah, len dari list ini akan mengembalikan ukuran array-nya atau ukuran list-nya. Dan indeks terakhir dari list tersebut bisa kita cari dengan cara mencari tahu ukuran list-nya, lalu diselisihkan dengan 1. Sebagai contoh di sini, kalau kita memiliki list dengan ukuran 4, maka indeks paling akhirnya adalah 3. Ini indeks 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita akan scroll down lagi. Each time you check the middle element. Nah, dalam setiap iterasinya, kita akan memeriksa elemen yang berada pada posisi tengah. Oleh karenanya, di sini kita perlu cari tahu dulu posisi tengahnya atau mid index-nya. Nah, caranya adalah low index dijumlahkan dengan high index, lalu kita bagi 2. Untuk selanjutnya, elemen yang mau kita periksa adalah list index ke mid. Dan elemen ini kita tampung ke dalam variabel guess. Mid is rounded down by Python automatically if low plus high is an uneven number. Di sini disebutkan bahwa nilai mid akan secara otomatis dibulatkan ke bawah oleh Python ketika hasil penjumlahan low dan high index-nya tidak berupa bilangan bulat. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa textbook yang kita gunakan ini menggunakan implementasi Python 2. Sedangkan di kelas kita akan menggunakan implementasi Python 3. Python 3 akan memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan Python 2. Jadi kalian mesti hati-hati di sini. Lalu berikutnya kita akan scroll down lagi. If the guess is too low, you update low accordingly. Nah, kalau guess-nya ternyata too low, atau if guess lebih kecil dari item, maka nilai dari low index-nya perlu kita sesuaikan, atau kita perlu adjust, menjadi low sama dengan mid plus 1. And if the guess is too high, you update high. Demikian juga sebaliknya, kalau guess-nya terlalu tinggi atau too high, maka kita perlu update high index-nya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. The book uses Python 2, whereas in the class we use Python 3. There are few differences in the code. Here is the full code. Kita scroll down ya. Nah, ini merupakan implementasi dari Python code-nya. Di sini nggak usah khawatir ya, karena code ini sudah saya sesuaikan dengan menggunakan code Python 3. Nah, untuk bagian pertama dari sesi perkuliahan ini, kalian bisa mencoba mengimplementasikan code ini pada komputer kalian masing-masing. Di sini akan terbagi dalam 2 kasus ya. Kasus yang pertama adalah ketika nilai yang mau dicari terdapat dalam list-nya. Lalu kalau kalian mau, kalian juga bisa mencoba kasus yang kedua, yaitu mencari elemen yang tidak terdapat dalam list-nya. Kita coba sesuaikan ya tampilannya, supaya bisa nampak kedua code-nya. Nah, semacam ini. Sebelum kalian melanjutkan ke bagian kedua dari sesi perkuliahan ini, pastikan kalian sudah benar-benar memahami Python code yang kalian implementasikan ini. Demikian bagian pertama dari sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik. Tentunya tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.